wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Swaja 4 Bu Mila Ahmadiyah Apologia MPDI serta teman-teman serta manajemen 2022A. Mari kita renungkan bersama tema dakwah saya pada hari ini. Jangan biarkan otakmu berkarat. Bayangkan sebuah besi yang terbengkalai, tak terurus, lama-kelamaan akan berkarat sehingga fungsi bahkan membahayakan. Begitu pula dengan otak kita, anugerah terhebat dari Allah SWT, serta jika tidak diasah dan dirawat dengan baik, otak kita akan kehilangan potensinya, bahkan bisa membawa kita pada jalan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa, termasuk otak yang cerdas dan mampu berpikir. Otak ibarat lautan ilmu yang tak terbatas. Di dalamnya tersimpan potensi untuk berinovasi, berkreasi, dan mencapai prestasi yang gemilang, baik di dunia maupun di akhirat. Namun potensi ini tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kita perlu mengasahnya, merawatnya, dan mengembangkannya dengan belajar dan menuntut ilmu. Mengingat sabda Rasulullah SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis Ibnu Majah. Hadis ini menekankan betapa pentingnya kita senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, untuk mengoptimalkan fungsi otak kita. Apa saja yang menyebabkan otak kita berkarat? Beberapa faktor yang perlu kita waspadai antara lain: yang pertama, kemalasan, tidak mau belajar, malas membaca, dan malas berpikir kritis. Ini adalah musuh utama mengembangkan otak. Yang kedua, terlalu banyak monoton, hal-hal yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menonton tayangan televisi atau bermain game yang tidak mendidik akan membuat otak kita lelah dan tidak produktif. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial yang positif. Interaksi sosial yang sehat dan positif dapat merangsang otak untuk berpikir, berkembang. Sebaiknya interaksi yang negatif dapat merusak pikiran dan memperlambat perkembangan otak. Yang keempat, kurangnya ibadah dan zikir. Ibadah dan zikir merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenangkan jiwa. Dengan hati yang tenang, otak kita akan lebih fokus dan produktif. Dan bagaimana solusinya? Kita perlu secara aktif melakukan hal yang dapat menghindari otak dari karat, antara lain yang pertama, rajin membaca buku, artikel, ataupun yang bermanfaat dan memperluas wawasan dan merangsang otak untuk berpikir. Yang kedua, belajar hal baru. Teruslah belajar hal baru, baik yang berkaitan dengan agama, pekerjaan, atau hobi. Yang ketiga, berinteraksi sosial yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang baik dan berilmu akan memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus berkembang. Yang keempat, istiqomah dalam ibadah. Konsisten dan menjalankan ibadah dan zikir akan menjernihkan pikiran dan meningkatkan fokus. Adapun contoh nyata dampak positif pengembangan otak. Bayangkan jika kita memiliki otak yang tajam dan cerdas, kita mampu membantu sesama. Kita dapat menggunakan ilmu dan kecerdasan kita untuk membantu orang lain, baik dalam hal materi maupun non-materi. Yang kedua itu mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam karir dan kehidupan pribadi sering kali berkaitan dengan kemampuan berpikir yang tajam dan cerdas. Menjadi pribadi yang lebih baik dengan otak yang sehat, kita akan mampu mengendalikan emosi, berpikir positif, dan mengambil keputusan yang bijak. Yang keempat itu meningkatkan kualitas ibadah. Otak yang cerdas
akan membantu kita untuk memahami agama dengan lebih baik dan menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk. Saudaraku sekalian dan teman-teman, jangan biarkan otak kita berkarat. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mari kita rajin belajar membaca dan beribadah. Mari kita isi waktu luang kita dengan hal yang bermanfaat dan positif. Dengan demikian, kita akan mampu mencapai potensi yang terbaik dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan agama. Baik, semoga dakwah singkat ini yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjaga dan mengembangkan potensi otak kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.